Terima kasih Dr. Andin yang telah memberikan salah satu pilar dari AF Management secara keseluruhan, yaitu Risk Factor Management. Memang ada perbedaan populasi antara Australia barangkali dengan Indonesia. Dan kita tahu bahwa Adelaide adalah salah satu pusat studi mengenai risk factor management di dunia. Yang ingin saya, sebelum saya masuk ke dalam pertanyaan para partisipan ya, berapa intensif ini juga perbedaan antara BPJS di Indonesia dan BPJS-nya di Medicare di Australia tentu saja. Berapa peran besarnya mengenai risk management ini terhadap tindakan AF management yang tadi diceritakan oleh Dr. Benny mengenai AF ablation di tempat Anda di Adelaide. Apakah semua pasien-pasien yang akan diablasi katakanlah untuk rhythm control ini harus di manage risk factor management? Iya, terima kasih Dokter Munawar. Jadi kalau di sini kita jadi approach-nya adalah individual basis. Jadi banyak pasien-pasien dengan AF karena di sini populasinya memang agak besar. Jadi kita sering tuh ketemu pasien-pasien dengan BMI sekitar 40. Rata-rata 35-40. Jadi pada pasien-pasien seperti ini tentu saja kita tahu bahwa kita lakukan ablasi AF itu bukan tanpa resiko. Jadi resiko komplikasi juga besar. Dan resiko recurrency juga besar. Jadi biasanya yang disarankan adalah kita identifikasi risk factor-nya, karena biasanya pasien obes akan punya darah tinggi, punya sleep apnea, punya diabetes, itu biasanya serangkaian. Dan mereka di sini biasanya minum alkohol cukup banyak. Nah, dalam 3 bulan pertama itu assessment kita terhadap seberapa compliance pasien terhadap advice kita untuk risk factor control. Kalau pasien making a good progress, jadi misalkan tadinya beratnya 120, kemudian pertemuan kedua, saya sudah bisa turun jadi 115. Kita lihat pertemuan ketiga, kita turun jadi 110. Nah, kita pikirkan early rhythm control strategi. Jadi kita lakukan AF ablasi sambil kita lakukan risk factor management. Tapi ada pasien yang memang dari awal, saya memang begini, saya nggak akan pernah turun, berat saya 120, minggu depan 3 bulan lagi ketemu 126. Nah, pada pasien-pasien seperti ini mungkin rhythm control management dengan AF ablation menjadi sangat sulit. Nah, jadi pada pasien-pasien seperti ini mungkin ablasi AF bukan merupakan suatu pilihan. Bagaimana Dr. Benny mengenai risk factor management ini di society kita, INA-HRS? Apakah sudah katakanlah menjadi peran yang besar? Bagaimana menurut Dr. Benny? Pengalaman Dr. Benny selama ini? Iya, terima kasih Dr. Munawar. Jadi apa yang disampaikan Dr. Andin ini sangat benar ya. Jadi AF ini suatu disease yang sekarang ini tidak hanya ditanganin oleh kardiologis ya. Jadi harus multidisiplin untuk penanganannya ya. Jadi keterlibatan berbagai sektor itu penting. Seperti mungkin yang menangkap AF dari GP, kemudian kardiologis, kemudian nurse primary care yang untuk memanage risk factor itu, dan juga ya kalau risk factornya tadi banyak, obes, diabetes, tentu keterlibatan penyakit-penyakit maksudnya spesialis lain itu dalam memanage risk factor tersebut itu penting. Nah,
Memang masalahnya di Indonesia ini kita belum integrated namanya AF klinik itu belum ada mungkin ya, integrated AF klinik. Jadi di mana penanganan pasien itu masih bersifat individual ya. Jadi kalau pasien datang ke saya seperti kemarin ada pasien, kebetulan pasien dari Dokter Agus ya, dia bule, orang Scotland, gemuk, obes, alkohol drinker, nggak mau tuh suruh stop, nggak mau dia. Ya, tapi maunya AF-nya berhenti gitu. Kita ablasi berhasil, tapi dia tetap minum. Akhirnya balik kambuh lagi, kardioversi berhasil. Tapi ya kalau obes, alkohol drinker kalau kita lihat, ya itu nggak akan berhasil. Dan pasiennya itu bandel memang, dia dinasihatin nggak mau. Nah, mungkin yang seperti ini nggak perlu diablasi gitu. Dari awal ya kita pilih strategi rhythm control. Kemudian kita harus risk modification tadi yang disebutkan Dr. Andit. Jadi kita harus punya target nih, obesitasnya harus turun ya, BMI-nya turun, alkoholnya harus berhenti. Kalau enggak ya mau sampai kita ablasi berkali-kali tentu akan angka recurrence-nya akan tinggi. Ya, jadi ini salah satu pelajaran yang penting juga ya, yang disampaikan oleh Dr. Andin bahwa risk management itu penting ya. Jadi sebagai salah satu pilar, makanya pilar penanganan AF itu tadi ya ABC kan, yang salah satunya C itu adalah cardiovascular risk management. Begitu Dr. Ya, ini ada 2 pertanyaan ya, karena waktu barangkali sih mungkin masih ada tempatnya. Dari namanya anonymous attendee. Jadi pertanyaan, terima kasih lecture-nya yang luar biasa baik. Mau bertanya tentang manajemen pasien AF yang datang dengan stroke. Bila pasien tanpa keluhan berdebar, stroke-nya TIA dengan hasil CT confirm adanya infark, apakah masih direkomendasikan untuk dilakukan ablasi ataukah rhythm control dengan obat dan antikoagulan saja? Terima kasih. Saya kira bisa dijawab oleh dua-duanya. Jawabannya singkat aja, padat. Dr. Andin, saya silakan. Baru kemudian Dr. Beni. Ini gimana kalau di Australia dan gimana kalau di Indonesia ini? Dr. Andin, silakan. Ya, saya rasa ini justru indikasi untuk kita lakukan rhythm control dengan lebih baik, apalagi kalau memang jantungnya belum besar, atriumnya belum besar. Jadi kita harus tetap positioning ini ada di arah permanen AF atau di paroxysmal AF. Kalau paroxysmal AF saya rasa tetap indikasi rhythm control dan AF ablasi tentu saja jauh lebih baik selama risk factor-nya tetap tertangani. Silakan Dr. Beni. Ya, ada jadi tambahan. ini seringkali ya kita ketemukan, jadi pasien datang itu sudah dengan stroke karena dia silent AF ataupun asimptomatik AF. Ya, itu seringkali kita dikonsul dari sejawat neuro, pasien-pasien stroke, ternyata dia AF ya. Jadi maka dari itu memang awareness untuk melihat pasien AF ini penting kita tingkatkan karena gampang sekali untuk mendeteksi AF ya. Irama yang tidak teratur dilakukan menari, meraba nadi sendiri. Kita juga dari INAHS sering mengkampanyekan AF campaign tiap tahun ya untuk awareness terhadap adanya gejala AF ini karena resikonya itu. Dan bila pasien datang dengan stroke ya tentu ya kita obatin stroke-nya, antikoagulan ya. Nah setelah itu tadi seperti dijelaskan Dr. Andin, apakah kita melakukan rhythm control strategi atau rate control strategi berdasarkan kita nilai tadi 4S itu, substrate-nya gimana ya, risk score, chart score-nya bagaimana ya, sehingga kita bisa memberikan pilihan yang tepat pada pasien tersebut. Mungkin itu saja pendapat saya. Ya, terima kasih Dr. Beni. Ini ada satu pertanyaan yang terakhir barangkali karena waktu ya. Dari Dr. Agus Riawan. Tidak semua pasien AF baik paroxysmal maupun persisten mampu dilakukan ablasi.
mampu dilakukan APF? Karena BPJS belum cover itu barangkali sih. Apakah dengan mengontrol faktor risiko dengan optimal, outcome-nya sama dengan yang dilakukan ablasi dan kontrol risiko? Dr. Andin, saya kira sih ini babnya Dr. Andin tadi. Ya, terima kasih Dr. Munawar. Jadi kalau dari studi tadi yang disajikan pada beberapa slide terakhir, terlihat bahwa pasien hanya dengan risk factor management itu bisa mereverse progresivitas dari persistent AF ke paroxysmal AF, dan juga mengurangi substrate yang tadi kita lihat dari gambar 3 dimensi, dari yang tadinya substrate-nya banyak, kemudian substrate-nya jauh lebih sedikit. Jadi di situ disimpulkan bahwa less need of ablation pada pasien-pasien yang mampu mengoptimalkan menterapi risk factor manajemennya dengan baik. Jika semua risk factor sudah tertangani, tapi pasien masih ada faktor paroxysmal AF yang simptomatik, kemudian pasien sangat bergejala. Nah, disitulah ablasi AF akan menambah outcome yang lebih baik dari manajemen dari AF itu sendiri. Jadi risk factor management sendiri itu bisa mengurangi burden. Terima kasih Dr. Munawar. Terima kasih Dr. Andin, Dr. Beni yang telah memberikan pencerahan yang luar biasa mengenai masalah AF ini. Kalau boleh saya simpulkan bahwa perkembangan manajemen AF ini sangat luar biasa. Kalau sebelum tahun 2000 kita tidak mengenal adanya ablasi AF, walaupun di Indonesia ablasi sendiri mulai tahun 92, tapi AF ablasi ini baru mulai seingat saya tahun 2004. Ya, ketika Proktor, gurunya Dr. Beni, Profesor Sianchen datang ke Indonesia, ya, melakukan Proktor AF ablation. Kemudian 3 dimensi tahun 2006 kita mulai di rumah sakit kita ini tahun 2008 sudah mulai ablasi AF. Namun demikian perkembangannya tidak berhenti sampai di situ, ternyata masih belum berhenti. Ya, nanti ada satu yang teknologi yang lebih baik, barangkali dengan sukses rate barangkali lebih tinggi, PFA, ya. Itu yang kita tunggu-tunggu. Ya. Namun demikian, seperti yang disampaikan oleh Dr. Beni, bahwa bagi pasien, bagi dokter-dokter yang menangani AF ablation itu, jangan menunggu sampai menjadi paroxysmal, menjadi persisten, apalagi permanen. Jadi lebih awal, lebih bagus, karena hasilnya akan sangat-sangat bagus. Nah, yang disampaikan oleh Dr. Andin adalah bahwa risk factor management ada 8 tadi yang disebutkan, di antara penanganan obesitas, hipertensi, OSA, kemudian ada lagi hyperlipidemia, diabetes, smoking cessation, alkohol kalau di sana, kalau di sini barangkali tidak. Itu sangat penting di dalam, jangan sampai apa yang kita lakukan sudah susah-susah, high cost, recurrences menjadi lebih banyak. Jadi risk factor management ini akan sangat penting. Dan penanganan AF seperti yang disampaikan oleh Dr. Beni, bahwa ternyata memang tidak oleh kardiologis saja, bukan oleh elektrofisiologi saja, tapi penanganannya yang multidisipliner, sehingga AF management ini yang juga merupakan role dari stroke burden ini menjadi kita bisa menangani dengan sangat baik, sehingga akan mengurangi, paling tidak mengurangi stroke burden di negara kita. Saya kira kita ucapkan terima kasih kepada 2 speaker kita yang sangat luar biasa. Juga tidak tidak yang kita sampaikan juga mengenai peran sponsor yang sangat luar. Terima kasih GNG ya yang telah memberikan sponsor, sehingga memperluas cakrawala kita.
membuat webinar ini terlaksana dengan baik. Sampai jumpa pada Bina Walia Education Program ke-25 yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dr. Andin. Terima kasih Dr. Beni. Terima kasih. Ya.